para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari kebenaran. Karena kebenaran pada sisi yang lebih dalam memang memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran seperti terlihat dari sisi permukaannya. Nasruddin mengenalkan kebenaran kepada khalayak oleh Irfan Afifi. Suatu hari Nasruddin Hoja diundang ke istana khalifah. Dengan perasaan datar, Nasruddin segera memenuhi panggilan raja dan berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, ia segera disambut oleh pengawal kerajaan. Ia pun ditemani oleh pengawal kerajaan dan diantar masuk ke sebuah ruangan besar. Terlihat beberapa pejabat istana telah hadir di sana, yakni 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap dengan baju kebesarannya, dari mulai ketua hakim beserta jajaran para hakim yang lain. Tak terkecuali ia juga melihat raja duduk santai di sebuah kursi besar di tengah yang diselingi oleh para pejabat di samping kanan kirinya. Nasruddin segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sempat sepatah kata pun keluar dari mulut raja, Nasruddin mendahului berkata, "Apa keperluan Paduka memanggil saya yang merupakan rakyat jelata ini?" Tanya Nasruddin sembari berusaha menenangkan posisi duduknya. "Ya benar Nasruddin, memang aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu ke aula kerajaan ini untuk meminta masukanmu terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," jawab sang raja. "Kau sendiri telah melihat, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya serta disaksikan oleh para pejabat istana ini agar kau membagi sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu pada kami. Dan kau pun aku kira telah banyak tahu bahwa penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kita berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," pungkas raja menyelesaikan keterangannya. "Hukum beserta perangkat pengadilannya Paduka," kata Nasruddin dengan percaya diri, "memang merupakan alat yang penting dalam mendidik masyarakat agar menjadi lebih baik. Namun Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari kebenaran. Karena kebenaran pada sisi yang lebih dalam memang memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran seperti terlihat dari sisi permukaannya. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh yang membuat rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud, sehingga para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran itu." "Baiklah, tapi saya mohon diberi waktu untuk menunjukkan hal itu," jawab Nasruddin. Nasruddin pun kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Di kota kerajaan ini terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi sebuah pintu gerbang utama sebagai tempat rakyat umum masuk keluar menuju ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi selepas subuh, kepala penjaga pintu gerbang beserta barisan tentaranya seperti biasa sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk menuju ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang berdiri, kepala penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang memasuki pintu gerbang ini akan diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuan menuju ibu kota. Jika kalian berbohong alias berkata tidak benar atau malah menyembunyikan sesuatu, maka kalian akan dihukum gantung. Namun jika kalian berkata benar, maka kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota kerajaan."
dan para warga pun mulai diperiksa. Nasruddin yang juga sejak subuh berada dalam barisan warga yang menunggu diperiksa, berjalan memasuki menuju pintu gerbang. Tiba-tiba langkah kaki Nasruddin dihentikan oleh seorang awal penjaga. "Hendak kemana kau, Nasruddin? Apa keperluanmu?" tanya pengawal. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Nasruddin pede. "Ah, aku tak percaya," jawab pengawal. "Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," timpal Nasruddin lagi. "Namun kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku mengiyakan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil menerapkan dan mengenali kebenaran. Ya, kebenaran dari sisi terdalamnya. Kabarkan pada rajamu."